Jadi kenapa orang ini kerja 5 tahun, 10 tahun sampai 20 tahun ya kan? Tapi endingnya hasilnya tabungannya itu cuma di WC. Bapak Ibu ini perhatikan huruf W ini. Kita di sini kita tulis 20 tahun. 30 tahun. 40 tahun. 50 tahun ini yang paling panjang. Ya. Ini 60 tahun. Ini usia. Umur. Jadi selagi orang itu hidupnya masih dalam lingkaran huruf W ini, sampai meninggal pun yang ditinggalkan adalah hutang. Kenapa? Tabungannya cuma di WC. Ini yang kolom yang pertama yang lebar ini kita tulis tenaga. Ya kan? Yang lincip ini, W ini kebutuhan. Ya. Dan yang lubang yang satunya ini keseimbangan penghasilan, kita tulisin aja. Kita hidup itu di saat merdeka itu di saat usia 20 tahun ke bawah. Kenapa? Tenaga kita masih kuat, waktu itu kebutuhan kita ini masih kecil. Kenapa di sini kita masih bujang? Ada keseimbangan penghasilan, ada penghasilan atau tidak, kita hidupnya aman. Karena yang dibutuhkan cuma pulsa, rokok dan bensin, bisa minta orang tua, keluarga, saudara. Ya. Naik ke usia 30 tahun Bapak Ibu, kebutuhannya sampai mulai melebar. Kenapa? Di sini tenaganya sampai juga sudah mulai berkurang. Kenapa? Keseimbangan penghasilannya juga berkurang. Keseimbangan penghasilan dengan tenaga ini imbang. Di sini berkurang, di sini berkurang, ini berkurang, ini berkurang. Yang berubah itu cuma kebutuhannya semakin besar. Kenapa di saat umur 30 kita kebutuhannya semakin besar? Karena di sini kita sudah menikah. Ya. Tidak tertutup kemungkinan sudah punya anak. Kalau yang satu kerja walaupun gajinya naik, kalau PNS dari golongan 2A menjadi 3B katakanlah, bagaimanapun tetap yang tersisa itu sedikit karena yang kerja satu dimakan 3 orang. Ini belum lagi kalau ditambah mertua. Masuk umur 40 tahun, saya yakin semuanya orang belajar hutang. Tidak ada bohong kalau di dalam ruangan ini di saat umur 40 tahun belum pernah belajar hutang. Ada pasal-pasalnya. Ya. Kenapa? Kebutuhan Anda sudah membengkak di sini. Kenapa? Di sini anak Anda sudah SMA, anak Anda sudah kuliah. Yang semula BBM satu hari cukup 10.000 sepeda motor satu liter, sekarang paling tidak 2 unit sepeda motor. Anak Anda di saat kuliah biayanya sudah tinggi. Sekolah bukan lagi 5.000, 10.000. Artinya di saat umur 40 ini Anda punya penghasilan 10 juta aja, itu tabungannya di WC. Padahal 10 juta ini orang yang kerja di pabrik paling tidak sudah 20 tahun. 20 tahun. Kalau bagian negeri paling tidak juga yang sudah 20 tahun. Kenapa kok ini kebutuhannya membesar? Karena kebutuhan Anda membengkak tidak karu-karuan. Anak kuliah, anak SMA, sepeda motornya kalau anak 2 itu berarti 3 di rumah itu. Sekarang kalau 10 juta sampai hitung bensinnya rata-rata 1 liter aja itu sudah 30.000. Kalikan 30 hari sudah 900. Ini buka pola pikir, Pak. Iya. Makanya kalau 3 kilo berarti 900 juga. 3 kilo 1 hari. Itu beras yang paling murah. Kenapa penghasilan Anda cuma 10 juta mau minta beras enak? Ini yang beras harga 10.000. Ini sudah 1.800.000. Sangunya anak 10.000. Itu paling murah di luar bensin. Ya. Kalau anak 1.900 tambah lagi 1.800.000 kan ini kan? Iya. Ditambah ini. Yang anak kedua juga 900, sudah 3.600.000. Belum beli minyak goreng, belum beli telur, belum beli tempe. Artinya 10 juta ini sampai ndak sakit aja ndak bisa nabung apalagi masuk puskesmas. Mencret atau enggak mencret? Apa yang terjadi di sini? Anda belajar hutang. Kenapa? Untuk mencukupi daripada Anda semesternya Anda bisa mengikuti kuliah. Yang lebih parah, setelah naik ke umur 50, kebutuhan Anda ini justru semakin lebar. Yang SMA masuk kuliah, yang kuliah sudah wisuda. Tidak tertutup kemungkinan sudah punya mantu lagi dan punya cucu lagi. Sementara hidup Anda, keseimbangan penghasilannya sudah semakin menurun. Kenapa? Seiring kebutuhannya. Kira-kira hutang ini bisa tercicil apa nambah? Satu pertanyaan sampai loh Pak yang mengakui nambah loh ya hutang loh ya, bukan saya loh ya. Dan bohong kalau di depan saya ini tidak mengalami hutang di saat umur 40. Saya kepingin tahu manusianya. Kenapa? Ini saya alami. Saya ini orang yang paling irit, paling giat bekerja. Ternyata waktu umur 40 dulu juga masih mengalami hutang. Mereka sudah percaya 90% ke saya.
Dokter giringnya itu pandai. Ya, ya. Ah, ini pun kalau yang tentara sudah MPP, masa persiapan pensiun. Iya. PP. Makanya yang tentara yang hadir hari ini, mumpung bajunya Anda, dorengnya Anda masih laku, pulang kerja jangan dilepas bajunya, jangan ganti kaos, langsung bawa sapior ke petani-petani. Kenapa? Anda tinggal 3 tahun, 4 tahun Anda sudah pensiun, dan baju Anda tidak ada nilainya. Mumpung masih bisa Ada. dipakai. Iya. Oh gila Pak, saya punya orang tentara-tentara itu kan gila-gila semua. Iya. Masuk umur 60 Pak. Tenaga Anda tinggal sedikit. Ibaratnya orang PNS saja sudah pensiun, yang petani sudah tidak akan ngangkat. Kebutuhannya semakin besar. Makin besar. Anak sudah mencarikan pekerjaan, anak sudah membutuhkan rumah. Di satu sisi Anda masih butuh pampes. Kenapa? Terkadang orang umur 60 itu sudah kencing di tempatnya. Bolak-balik dia berurusan dengan dokter. Kira-kira utang ini lunas apa enggak? Ya enggak ya. Makanya Pak, orang di Indonesia itu kalau ada orang mandi meninggal sebelum dibawa ke masjid, itu dipikul dulu ditanya, siapa yang menanggung hutangnya ahli waris ini? Kalau tidak ada, Rasulullah aja tidak mau nyolatkan itu Pak. Bayangkan Anda sholat sudah tidak lengkap, mati tidak disolati lagi, masuk surga Pak. Masuk Pak, surganya setan sampean Pak. Mau dirubah apa enggak sekarang? Untuk menghapus ini kalau sampean pegang terus, sampean tetap Ya, mati. ya. Siap. Ini membuka pola pikir. Membuka pola pikir. Orang sudah 90%. Bapak Ibu, hari ini hanya orang yang kerja sistem yang bisa menghidupi anak cucunya. Iya. Kalau kerja tenaga, kerja otak sudah tidak mampu, apalagi kerja modal. Sampean punya toko, punya swalayan, kena COD aja sudah sepi. Iya. Sepi. Terak saingan sebelah aja Hari sudah ini sepi. sampean buka di Google itu, Alfamart dan Indomaret itu totalnya sudah 34.300 hari ini. Haritanu dalam membangun Alfamart Indomaret ini cukup modal 50 juta. Kenapa? Dia hanya bekerja sama dengan orang yang punya tanah. 50 juta ini cuma untuk membuat perjanjian. Sama membangun yang pakai bataku ringan itu. Rak sudah dari pabrik, yang ngisi barang dari pabrik. Pertanyaannya, kalau satu Alfamart Indomaret itu satu hari untung 1 juta aja. Kalikan 34, maka Haritanu sudah mempunyai 34,3 miliar bangun tidur. Sampai mau ngejar Haritanu, mimpi Wak. Haritanu. Siapa tahu Alfamart yang punya Indomaret yang tahu sampean. Alfamart Indomaret ini dibuka, tidak ada yang belanja rokok aja tetap untung. Kenapa? Banyak orang yang bayar tagihan, finance, kredit ke sana, bayar listrik ke sana, beli voucher ke sana. Urusan bayar membayar, beli tiket, beli apa semuanya ke Alfamart. Bayar BPJS termasuk. Iya. Makanya Bayar tokoh nasional Indonesia, siapa yang tidak bisa dimasukkan ke Perindo sama Haritanu? Haritanu itu sudah dihitung Pak, dengan 34.000 ini berarti bisa membeli toko 34 dari 34 provinsi dengan pemekaran sekarang yang 38. Itu setiap toko satu hari dibayar Haritanu 1 miliar, tidak mengurangi perusahaan yang lainnya. Dan mereka yang akan menyelamatkan misalnya setelah duduk di anggota dewan. Masih mau mengalahkan Haritanu? Siap kalah sampean? Saya punya solusi Pak, modalnya rincian, modalnya kambing pincang aja itu cukup. Kenapa kok pincang? Karena kambingnya habis diserempet sepeda motor, kakinya tinggal 3, yang satu digantung. Itu untuk modal bisnis jadi ASN cukup Pak. Dan 6 bulan Anda kerjakan serius, 1 unit mobil datang ke rumah Anda. Sampai pertanyaannya mau minta warna apa, besok tak bawain brosurnya. Karena saya akan ngirim mobil sesuai dengan warna selera Anda. Wah, wong wis kewendeng Pak. Gak usah gepuk papan. Ini dikuasai aja orang stres. Ini harus ditinggalkan ya. Pak, ini Pak, ditulis yang seret. Kenapa? Anda kerja 20 tahun aja tabungannya cuma di WC, apalagi kerjanya cuma 5 tahun. Ini kejadiannya. Iya, lingkaran setan ini. Ini dari 20, 30, 40, 50 nasib Anda ditentukan di saat usia 40. Karena di sini hutang Anda sudah mulai membengkak dan di sini mulai melebar dan di sini sudah tidak tertolong. Sehingga banyak yang meninggal itu karena punya tanah 1 hektar yang dipakai nutupi hutang sudah tidak cukup. Akhirnya apa, anaknya keleleran beli BTN, itu penyicilnya kalau macet diusir, tidurnya di terasan. Sampai mau mewariskan anak yang tidurnya di terasan. Saya yakin tidak mau. Betul Pak, sudah berapa betul sampai ngakui. Kalau tidak gabung berarti sampai bohong kepada saya. Karena kebetulan Anda tidak lanjuti, berarti Anda bertahan sebagai orang yang miskin. Oh, biar cocok. Anda menjadi orang yang sengsara. Kenapa Anda sudah tahu jalannya, tapi jalan itu tidak Anda lewati. Sampai senang jalan di alas-alas yang ngupit-ngupit dengan banyak rintangan.
Satu hal yang menarik Pak, saya bercita-cita ingin menumbangkan seorang raksasa ekonomi Pak dengan modal recehan. Kenapa kok bisa? Bisa. 5 semut bisa membunuh ular piton Pak. Kenapa? Dia tidak bisa membunuh semut ular piton itu. Tapi semut itu bisa masuk ke matanya ular piton dan dia dibuat geli sehingga dia mati kaku karena bukan karena gigitan, tapi hanya karena geli. Itu kehebatan semut yang kecil tapi bisa membunuh hewan yang raksasa. Manusia sampai aja takut dengan ular piton, enggak takut. Tapi semut kecil berani dan dialah yang yakin hanya saya yang bisa membunuh seorang piton. Tiga trik cara. Anda hari ini jangan merasa kecil karena Anda punya potensi untuk membunuh raja-raja ekonomi. Asalkan Anda kompak. Anda hari ini sepakat gabung bersama-sama membersihkan DSN, habis China-China yang ada di Indonesia karena gerakan kita ini Bapak Ibu. Sepakat, awas kalau tidak gabung. Sudah sepakat kalau tidak gabung ya lucu sampai. Iya. Wis kadung meniran lambene. Orang yang munafik yang terberat itu adalah tahu kebenaran dan mau kebenaran tapi dia tidak pernah mengambil kebenaran. Sampai mau tidak menjadi orang yang munafik karena orang munafik itu jaminannya neraka tanpa dihisab. Yakin Anda kepingin surga? Ini kepingin surga. Habis ini Pak sambil makan, tolong KTP-nya diserahkan pada yang undang. Plus dilengkapi nama ibu kandung, nomor rekening, nomor nama ahli waris. Biar saya mengaplikasinya nggak salah, sampai sendiri yang nulis nanti di kertas itu. Kasihkan yang mengundang KTP-nya, tag. Ini baru ada uang 200, tanda jadi. KTP-nya nggak usah diambil kalau belum lunas. Sampai hari ini cukup nitip KTP. Siapa yang minta uang sama sampean? Tak tahan KTP-nya Pak. Saya bukan polisi Pak, jadi nggak usah minta SIM KTP. Itu closingnya nanti di presentasi. Wah, mantap. 10 menit kan? Iya. Sampai nggak jelas stres kita rupiah, apalagi orang baru datang. Itu namanya presentasi. Betul, 12 menit.